Oke teman-teman, jadi ini salah satu kendaraan yang bisa saya beli dari penghasilan dari internet. Sebuah mobil kecil, yang penting buat nyaman buat keluarga, nggak kehujanan, bukan bermasuk ria, tapi ini jadi bahan inspirasi teman-teman bahwasanya kerja di rumah bisa menghasilkan rupiah. Halo, jumpa lagi di channel Inspirasi Insight, saatnya milenial menjadi inspirator. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi cerita ke teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sesuai di judul thumbnail, bagaimana cara saya bisa membeli kendaraan dan ingin membangun rumah dari penghasilan dari internet. Bukan bermaksud ria, tetapi saya ingin cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua di masa-masa seperti ini, di masa-masa sekarang sedang ada wabahnya virus corona, dan dari pemerintah menganjurkan kerja di rumah, ibadah di rumah. Nah, bagaimana caranya di rumah bisa menghasilkan rupiah? Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya berisi konten-konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk subscribe channel Inspirasi Insight, bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Oke teman-teman, seperti teman-teman ketahui, background saya yaitu berjualan pakaian. Nah, kalau teman-teman mengikuti video saya sebelum-sebelumnya, nah saya itu awalnya tuh berjualan offline ya, konvensional, ke pasar. Saya berangkat ke pasar, menjualkan barang dengan ke pasar. Nah, saya dulu setiap minggu itu pasaran ke Cilacap dulu, dari Tegal ke Cilacap, pakai motor bawa dagang pakaian. Saya dulu menawarkan pakaian-pakaian saya ke beberapa toko pakaian di pasar, dulu di pasar gede Cilacap. Jadi setiap minggu saya berangkat ke sana, setiap minggu saya memasarkan produk saya ke sana. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman mengikuti video saya juga sempat posting tentang waktu saya jualan di tempat keramaian itu pakai mobil yang kijang itu. Nah, itu salah satu pertama kali saya merintis berjualan pakaian. Ya, salah satunya di tempat keramaian. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan kendaraan yang teman-teman punya, bisa buat jualan apa saja selain pakaian juga bisa. Nah, seiring berjalannya waktu, pas itu lagi rame-ramenya jualan di Facebook ya. Jadi saya ditawari teman untuk mengikuti course atau mengikuti workshop Facebook marketing. Jadi bagaimana cara memasarkan produk di Facebook. Nah, saat itu saya ikut workshop Facebook marketing di Pekalongan. Saya ingat waktu itu untuk tiketnya satu orang itu 500. Nah, pas itu saya belum ada dana segitu, dan akhirnya teman meminjamkan uang untuk mengikuti workshop di Pekalongan tentang Facebook marketing. Nah, bermula dari Facebook, memulai memasarkan produk saya. Dulu saya jualan banyakkan celana-celana, karena dulu produksi celana. Nah, kenapa label saya namanya Fashion Pants? Karena dulu saya memasarkannya kebanyakan celana dan produksi juga celana. Nah, seiring berjalannya waktu, saya belajar tentang bagaimana agar mendapatkan omset yang lebih besar dari jualan online. Pertama-tama saya sering jualan eceran di Facebook, yaitu jual celana jogger. Lanjut, jadi awalnya banyak jualan produk celana, yaitu celana jogger seperti ini. Nah, saya jual eceran dulu 100.000 dapat 3 pieces. Dan ya alhamdulillah, saya juga dulu main di Facebook marketing itu pakai ngiklan di Facebook. Jadi buat teman-teman yang dulu barangkali ada yang sering muncul iklannya bersponsor itu produk celana, mungkin salah satunya dari saya. Dan masih sampai sekarang juga masih produksi untuk produk celana jogger. Ini seperti di belakang ini. Nah, ini potongan pola celana jogger. Oke. Bahannya katun street. Ini bahannya stretch mulur ya teman-teman ya. Nah, dan ini produk yang nggak kenal musiman, jadi sampai kapanpun, sampai sekarang pun masih laku untuk celana jogger. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk belanja celana jogger, nah, sekarang saya juga masih banyak stoknya celana jogger, bahannya katun street, nyaman dipakai. Iklan dulu. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi kembali, bermula dari saya mengikuti workshop Facebook marketing, mencoba memasarkan produk saya sendiri, dan akhirnya saya nggak berangkat ke pasar-pasar lagi, fokus di rumah. Jadi sampai sekarang itu udah jalan hampir 6 tahun, untuk pemasaran online. Jalan dari Facebook, kemudian saya mengikuti beberapa kursus lagi tentang teknik digital marketing. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen belajar tentang digital marketing, sekarang tuh banyak sekali course online ya teman-teman ya.
silakan teman-teman cari aja di Google atau dari Facebook Market, di Facebook itu, atau kursus-kursus cara digital marketing, belajar digital marketing. Jadi banyak sekali pembelajaran secara online yang bisa teman-teman ikuti. Nah, itu ilmunya sangat bermanfaat sekali. Dulu saya ikut kelasnya Mas Fahmi Hakim. Mas Fahmi Hakim ini dia founder dari pendiri kelas BOS. Nah, kelas BOS saya lupa saya itu angkatan keberapa. Pokoknya saya mengikuti course beliau. Saya belajar tentang bagaimana cara menerapkan copywriting, bagaimana cara memasarkan produk di Facebook, di website, dan yang lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk belajar kurs marketing, bisa ngikuti kelasnya Mas Fahmi Hakim ini. Namanya kelas BOS, cari aja di Facebook kelas BOS. Oke teman-teman, jadi pertama kali jualan di Facebook, kemudian saya mencoba-coba berjualan melalui website. Dulu mainnya masih eceran, masih jual eceran, dan saya mencoba menerapkan sistem jualan grosir. Jadi produksi saya jualan langsung, jual banyak ke beberapa toko-toko gitu ya, ke toko-toko. Saya mencoba supply ke sana produknya, dan alhamdulillah seiring berjalan waktu juga omset semakin naik, dari mulai omset ratusan ribu, jutaan, hingga puluhan juta. Dan alhamdulillah selama baru 5 tahun, selama menjalani bisnis 5 tahun, baru merasakan omset di atas 1 miliar. Jadi alhamdulillah teman-teman, dari bisnis online ini. Dan juga saya main YouTube ini. Nah, YouTube ini juga pertama iseng-iseng saya mencoba video bermain YouTube. Basic saya nggak bisa komputer, tapi saya mau belajar bagaimana cara mengedit video. Nah, dari YouTube ini juga alhamdulillah dapat penghasilan tambahan setiap bulannya, dan alhamdulillah bisa menabung untuk membeli beberapa keperluan gitu ya. Saya belinya keperluan kendaraan yang bisa saya pakai untuk kegiatan saya. Dan alhamdulillah dari YouTube saya tabung, juga dari penghasilan internet saya tabung, berapa persen saya tabung. Alhamdulillah bisa beli kendaraan seperti belakang ini. Walaupun ini second, tapi saya punya prinsip yang penting beli cash. Tidak apa-apa second, yang penting beli cash. Kemudian rencana tahun ini saya ingin membangun rumah, dan mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara saya menabung membangun rumah. Nanti saya akan tunjukkan beberapa tabungan-tabungan saya, sehingga insya Allah tahun ini saya ingin membangun rumah dari penghasilan dari internet. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, jadi ini salah satu kendaraan yang bisa saya beli dari penghasilan dari internet. Sebuah mobil kecil, yang penting buat nyaman buat keluarga, nggak kehujanan, bukan bermaksud ria, tapi ini jadi bahan inspirasi teman-teman bahwasanya kerja di rumah bisa menghasilkan rupiah. Oke, dan sana itu ada kijang legendaris saya. Ini kijang yang buat jualan di tempat keramaian, biasa buat membawa barang-barang. Dan insya Allah tahun ini hasil dari penghasilan dari internet, nabung kecil-kecil, mengumpulkan material-material buat bangunan rumah. Nanti saya akan tunjukkan material-material yang sudah saya kumpulkan. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang punya keinginan untuk membangun rumah, nanti saya akan tunjukkan material-material yang saya kumpulkan penghasilan dari internet, terutama dari gaji YouTube. Setiap bulannya saya tabung, setiap bulannya saya pilihkan berupa material untuk membangun sebuah rumah. Oke teman-teman, ikuti video saya terus. Oke teman-teman, ini jadi beberapa material yang sudah saya kumpulkan. Nah ini udah lama banget, ini lumayan berapa bulan lah. Ini ada pasir sedikit, baru sedikit, dan ini bata. Jadi sudah ada batu, dan sana juga ada bata lagi. Kalau batanya sekitar sudah 20 bata seperti ini, 20.000 bata seperti ini. Ya teman-teman, ya situ sudah ada batunya sekitar 8 truk. Jadi material ini saya beli, saya tabung dari penghasilan internet, dari mulai jualan online, ada keuntungan, sisa keuntungan berapa persen saya sisihkan untuk tabungan dan memberi material, dan juga dari penghasilan dari YouTube juga. Dari YouTube setiap bulannya saya selalu alokasikan untuk belanja material seperti ini. Ya teman-teman, jadi untuk saya sendiri dari keluarga yang sederhana, untuk membangun sebuah rumah itu harus ya nabung dulu, nggak bisa jebret langsung bangunan. Karena prinsip saya pengen membangun rumah dari hasil jerih payah, tanpa angsuran ya teman ya, tanpa ambil kredit. Saya pengen membangun rumah bukan untuk. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya impian pengen membangun rumah, mungkin cara saya bisa teman-teman tiru. Dari penghasilan disisihkan, tabung setiap bulan, mengumpulkan material seperti ini. Ini nggak kerasa belum ada sekitar 1 tahun sudah terkumpul seperti ini. Ya rencana bismillah tahun ini bisa membangun rumah. Nanti saya akan tunjukkan rumah mana yang akan siap dibangun. Oke teman-teman, ini adalah kondisi rumah tua ini.
Alhamdulillah saya juga bisa bayarin rumah ini. Rumahku nah ini rencana mau saya bangun, dan ini rencana mau dihancurin ya, diratain, nanti akan dibangun rumah sesuai impian. Kebetulan di sana juga udah untuk kayu-kayu, pintu, jendela dan lain-lainnya sudah disiapkan. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini ada beberapa, ini namanya kusen ya teman-teman, kusen dari kayu jati, perum terutama. Nah, ini perlengkapannya insya Allah sudah siap. Ini juga daun pintu sudah siap. Nah, ini teman-teman, saya nih ngumpul ini juga sama dari penghasilan internet, dari jualan online, dari YouTube. Nah, saya sisihkan, saya tabung, dan belanjanya juga sekalian nggak sekalian berkayu banyak sekali gini. Jadi pelan-pelan belanja tiga gelondong ya, 3 gelondong kayu dulu, 4 gelondong, tambah lagi bulan depan nambah lagi itu. Jadi nggak sekaligus saya belanja langsung banyak, terus nggak, tapi saya pelan-pelan belanjanya sedikit-sedikit dan dikerjain pelan-pelan, bertahap satu-satu. Alhamdulillah sudah terkumpul dan ini sudah siap untuk satu rumah. Insya Allah nanti doakan tahun ini bisa berdiri rumah yang saya impi-impikan untuk keluarga kecil saya. Jadi buat teman-teman yang terinspirasi pengen membangun rumah, sekali lagi ya seperti ini cara saya. Jadi setiap bulan sisihkan dari penghasilan berapa persen untuk tabungan untuk rumah. Diusahakan rumah itu untuk dibangun. Rumah itu dibangun bukan untuk diangsur. Ya mungkin pola pikir orang berbeda-beda ya, tapi prinsip saya pengen membangun rumah dari mulai bangun dari bawah, mulai dari bangunan material yang sudah saya tunjukkan tadi, nyambung ke kayu-kayu seperti ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, amin amin. Oke teman-teman, berikut tadi video cerita-cerita singkat dari saya. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang sedang berjuang menghadapi situasi keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini, bekerja di rumah dan ingin mendapatkan penghasilan di rumah, mungkin mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua atau bisa menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya berisi konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk tombol subscribe channel Inspirasi Insight, bantu kami menjadi channel yang menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.